Rasanya ada kebanggaan tersendiri bisa memenangkan situasi ini. Yanti ikut berbaring di sampingku. "Kamu tadi kok begitu gigih ngajakin aku ke sini sih?" tanyanya memecah kesunyian. "Namanya juga usaha, kali-kali aja berhasil. Ternyata kan?" "Iya sih, aku tadinya ragu-ragu," jawab Yanti. "Tapi melihat kegigihanmu, aku mulai berpikir lain. Sudah 3 tahun aku tidak pernah melakukannya lagi," ucap Yanti. Selagi aku duduk-duduk di halte sambil baca koran dan sesekali memperhatikan sekelilingku, ternyata sudah ada wanita setengah baya duduk di sebelahku. Kelihatannya baru pulang kerja. Tidak sulit untuk membuka percakapan. Kusapa dia dan setelah mengobrol beberapa saat, aku tahu kalau namanya itu Yanti. Umurnya sekitar 40-an. Tubuh mungil 155 cm. Kulit agak gelap, rambut tebal agak kurus. Berasal dari Nusa Tenggara Barat. Sekarang tinggal di Ciputat. Secara umum dari keadaan fisiknya paling tinggi kunilai 6,5. Rasa penasaran dan fantasi tentang kuda Sumbawa yang sangat terkenal tiba-tiba saja memenuhi benakku. Dengan memutar otak, aku berpikir bagaimana caranya aku dapat bersamanya. Orangnya tidak cantik memang, tapi karena ingin merasakan sensasi naik kuda Sumbawa, aku jadi cari akal untuk mengarahkan pembicaraan membuka jalan. Lapar juga," kataku bergumam agak keras, seolah-olah berbicara sendiri. Lalu ia menatapku sejenak tanpa mengeluarkan komentar apapun. "Kamu gak lapar?" tanyaku padanya. "Enggak tuh," jawabnya singkat. "Saya biasanya makan malam nanti setelah jam 9 malam," katanya. "Mau temani aku makan gak?" aku memintanya. Sekilas dia melihat jam tangannya dan akhirnya, "Boleh, tapi saya tidak ikut makan," jawabnya. Kemudian kami berjalan ke warung tenda soto Betawi. Yanti kutawari makan, tetapi kembali dia menolaknya. "Aku minum sajalah," katanya. Sambil makan kembali kami mengobrol. Kini aku tahu dia bekerja pada sebuah hotel berbintang. Aku lupa apa namanya dalam dunia perhotelan. Yang jelas dia bertugas membantu chef untuk menyiapkan pesanan makanan dari kamar hotel. Aku masih juga berpikir bagaimana mengarahkan pembicaraan kami, tapi belum ketemu juga caranya. "Sudah yuk, sudah mulai gelap tuh. Aku mau pulang. Takut kemalaman dan kelihatannya mau hujan," ucapnya. Ia mengajak keluar warung setelah kami selesai makan. Kami kembali ke halte dan duduk di atas bangku semen. Aku sudah kehabisan akal. Bagaimana cara mengajaknya lagi? Aku sudah gelisah. Akhirnya aku putuskan tembak langsung saja. Untung-untungan, kalau dapat ya aku untung. Tapi kalau ditolak, bahkan didamprat atau dimaki ya buntung. Paling kalau dimaki tinggalin pulang saja. Toh dia juga tidak tahu alamatku, hanya tahu namaku saja. "Yan, jangan marah ya. Aku mau ngajak kamu cari hotel," kataku dengan suara berbisik di dekat telinganya. Gila juga aku, sudah ngajak orang yang baru ku kenal untuk cari hotel. Bilang jangan marah lagi. "Gambling cing,"
Ia nampak terkejut. Mungkin syok mendengar ajakanku. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit untuk kutafsirkan, antara kaget, marah, dan bertanya-tanya. "Apa?" katanya dengan nada tinggi. "Ke hotel di dekat sini yuk," kataku. Kali ini dengan mantapnya. "Kepalang basah deh." "Enggak, emangnya saya apaan?" katanya tajam sambil menatapku. Kubalas tatapannya dengan sedikit senyum. Kutunggu reaksi berikutnya. Ia tidak beranjak dari tempat duduknya. Kepercayaan diriku mulai timbul. Peluangnya 50-50. Kami saling berdiam diri. Ku senggol lengannya dan ku ajak lagi. "Ayolah," rayuku. "Tidak," jawabnya ketus. "Ngapain di sini kalau begitu?" kataku memancing agar dia marah. "Suka-suka orang dong," katanya dengan tenang dan senyum sinis. "Tuh mobilnya sudah datang," kataku sambil menunjuk ke arah mikrolet yang menuju ke arah rumahnya. "Entar aja. Kenapa sih dari tadi sibuk ngurusin aku terus?" tanyanya ketus. Aku diam saja. Tapi melihat situasinya, peluang meningkat jadi 70-30. Setengah jam lebih berlalu dan kami masih di situ, berdiam diri dan memandang ke arah deretan kemacetan lalu lintas di depan kami. Aku sengaja menunggu sampai dia pulang atau menyerah. Toh pada jam-jam begini jalan masih macet juga. "Benar nih, nggak mau," pancingku. Yanti diam saja sambil memainkan tali tasnya. "Ya sudah, aku mau pulang. Sudah gelap," kataku sambil berdiri. Yanti kelihatan ragu-ragu. Aku semakin yakin dapat menguasai keadaan ini. Aku masih berdiri sambil pura-pura melihat ke arah mikrolet yang mendekat. "Toh, Anto," dia memanggilku pelan. Aku menoleh dan kulihat air mukanya masih menampakkan keraguan. "Kenapa?" tanya aku. Kutatap dia dan ia mengangguk pelan. "Tapi sebentar saja ya, aku nanti pulangnya kemalaman, nggak dapat kendaraan," ucapnya. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya keras-keras. "Akhirnya," kataku dalam hati. Kami berjalan berdampingan. Ku sentuh tangannya dengan jariku. Ia menoleh dan tersenyum kecil. Tidak berapa lama kami sudah berada di dalam kamar hotel. Aku membuka sepatu dan kemejaku, lalu berbaring di atas ranjang yang empuk sekali. Lumayan dari tadi duduk di bangku semen yang keras. Rasanya ada kebanggaan tersendiri bisa memenangkan situasi ini. Yanti ikut berbaring di sampingku. "Kamu tadi kok begitu gigih ngajakin aku ke sini sih?" tanyanya memecah kesunyian. "Namanya juga usaha, kali-kali aja berhasil. Ternyata kan," kata aku. "Iya sih, aku tadinya ragu-ragu. Tapi melihat kegigihanmu, aku mulai berpikir lain. Sudah 3 tahun aku tidak pernah melakukannya lagi," ucap Yanti. "Selama ini tidak ada yang tertarik padaku. Maklum sudah tua. Kalaupun ada yang naksir, paling-paling duda umur di atas 50-an, ucapnya lagi. "Kamu sendiri masih muda, kenapa begitu gigih untuk bisa denganku?" tanya Yanti penasaran. "Jujur saja, aku belum pernah naik kuda Sumbawa. Dan sekarang aku dapat kesempatan itu," kata aku.
"Hus, kebanyakan berkhayal dan termakan iklan kamu ini," katanya sambil tertawa. "Aku mandi dulu ya, badanku terasa lengket," katanya kemudian. Tak berapa lama Yanti pun selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Yanti menatapku tajam, lalu memejamkan matanya. "Yanti, aku akan memberikan apa yang sudah lama tidak lagi kamu dapatkan selama ini," bisikku. "Terima kasih toh," ucapnya senang. Sehingga hari itu aku berhasil mendapatkan apa yang aku impi-impikan selama ini. Begitupun dengan Yanti. Kami segede papap. Dan setelah semuanya berakhir, Yanti berkata, "Sudah malam, aku harus pulang. Lain kali pasti akan kuberikan lagi," ucapnya. "Terima kasih untuk semuanya," kata aku. Yanti hanya tersenyum dengan manisnya. Selama beberapa bulan kemudian, setiap 2 minggu sekali ia menelponku untuk mengajak berpacu. Tetapi terkadang sengaja kubiarkan agar dia yang meminta. Bukannya aku tidak butuh, namun aku berpikir kadang-kadang bisa saja tiba-tiba aku mendapatkan pengalaman bersama wanita lain, sehingga biar Yanti saja yang aktif memintaku. Setiap kali bertemu dengannya, fantasi kuda Sumbawa selalu ada dalam pikiranku. Itulah setitik cerita perjalanan kisahku dengan Yanti. Gimana menurut kalian? Apakah aku harus selalu melakukan kegiatan ini bersama Yanti? Atau sebaiknya aku mencari pasangan hidup yang sesuai dengan umurku? Tulis komentar kalian di bawah dong.